Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahibi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru-guru kita yang hadir, Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Hadi, Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Jaki bin Umar Al-Haddad, dan guru-guru kita sepuh kita Ustaz Ismail, dan guru kita juga ini panitia kita Mama Ajengan Tanah Wakaf Ustaz Akmal, dan tidak lupa juga kepada Saiful Bait Haji Ipul dan keluarga besar beliau. Alhamdulillah, dan para guru-guru kita, tuan guru kita, ustaz-ustaz kita yang di kampung yang ngumpul di tempat, mudah-mudahan ya saya tidak menyebutkan nama persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat al-zagir kepada beliau-beliau yang hadir. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dibarakahkan, dijaga oleh Allah zahir batinnya. Dan kita juga yang di sini mudah-mudahan keinginan hajat kita dikabulin sama Allah Ta'ala. Yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya. Ibu-ibu aminnya gede, mungkin utang makin tambah banyak ini karena sebab PPKN yang luar biasa, tapi mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah disampaikan oleh guru kita Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsyi, nasihat yang indah, mutiara yang bagus, yang kita bisa bawa bekal berkat batin kita di dalam keseharian rumah kita. Gimana bentuk kecintaan mereka kepada Habibana Muhammad. Jangankan jangankan orang yang telah dewasa, dari kecil mereka terdidik dengan kecintaan kepada Habibana Muhammad. Makanya ketika orang dipoles, orang dididik dari kecil dengan pendidikan Nabi Muhammad, ketika besar dia akan menjadi baik, akhlaknya bagus, perangainya indah, karena di hatinya dari kecil diajarkan sifat Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Al-Fikir juga mengajak Al-Habib Bagir bin Mustafa ini punya majlis Jalsatul Mustafa setiap Selasa malam Rabu di daerah Gang Salam, Tapos arah sana. Insyaallah di sini hampir rata sebagian anak-anak pada nggak tahu. Setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majlis beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berada di tempat bareng-bareng mengadakan milad setahun daripada majlis Muhabbatul Mustafa. Ini adalah background muhaddis yang luar biasa, menjadi tujuan dalam kehidupan kita untuk mengenal akan cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Cinta itu terkadang berat, penuh dengan ujian, penuh dengan kesakitan, tetapi kecintaan akan membawa mereka menuju surganya Allah Ta'ala. Asas agama, asas syariat, asas orang menuju surganya Allah adalah kecintaan. Orang kalau tidak mengenal cinta, maka dia tidak akan kenal dengan Allah. Orang tidak akan mengenal cinta kepada Nabi, dia tidak akan kenal kepada Nabi. Pertama, asas agama, pelaksanaan sholat, ibadah, zikir, semuanya melalui kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka dengan cinta inilah orang bisa menuju ke surganya Allah. Dengan kecintaan inilah orang bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan kecintaan inilah orang bisa menuju surganya Allah. Begitulah kita sebagai umat Nabi Muhammad, tanamkan hati kita nomor satu cinta kepada Allah dan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Orang-orang terdahulu gak mampu kita mengikuti cinta mereka. Cinta mereka sungguh luar biasa. Cinta mereka sungguh indah. Dengan perjuangan mereka, dengan pahitnya mereka. Mereka ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat Nabi, mereka bilang cinta sama Nabi bukan hanya di lisan, tapi mereka tunjukkan dengan perbuatan, dengan perjuangan, dengan semangat yang luar biasa untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Dengan apa mereka mengapresiasikan cinta mereka? Dengan sujudnya mereka, dengan zikirnya mereka, dengan berjuangnya mereka, dengan hartanya mereka. Begitulah mereka menunjukkan cinta mereka kepada Sayyidina Muhammad. Makanya kita yang menjadi pertanyaan, mana bentuk cinta kita? Berapa sehari kita menyebut nama Allah? Berapa sehari kita menyebut nama Nabi Muhammad? Berapa sehari kita mengeluarkan harta kita untuk mensiarkan agama Allah? Kalau andai kata mau seseorang mencintai Nabi Muhammad, maka seluruh anggota badannya bahkan nyawanya untuk Sayyidina Maulana Muhammad.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan habibana Muhammad, sampai engkau mencintai Nabi Muhammad melebihi orang tua kalian, melebihi harta kalian, melebihi diri kalian, melebihi dari manusia manapun. Kau boleh cinta kepada anakmu, kau boleh cinta kepada hartamu, kau boleh cinta kepada dirimu, kau boleh cinta kepada orang tuamu, tapi harus lebih mencintai Nabi Muhammad. Itu konsekuensi iman kita. Mereka yang tadi Ana sebutkan, anak, istri, harta, belum tentu menyelamatkan kalian, tapi kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad menujukan kalian kepada surga Allah Ta'ala. Kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad akan membawa kalian mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang dulu cinta Al-Imam Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah, ibu-ibu, karena cintanya Nabi. Bapak-bapak, Thalha bin Ubaidillah ketika perang Uhud, Nabi Muhammad pengen disabetin pedang. Nabi Muhammad pengen dilempar panah. Bayangin, yang menjaga Nabi Thalha bin Ubaidillah. Menjaga Nabi dengan apa? Bukan dengan tameng, bapak-bapak. Bukan dengan penjagaan yang luar biasa. Mungkin tamengnya beliau nggak mampu untuk menjaga Nabi. Beliau serahkan badannya, biar badannya yang tersabet pedang. Yang penting Nabi Muhammad terjaga oleh dirinya. Biar badannya tertusuk panah demi mencintai Sayyidina Muhammad. Thalha bin Ubaidillah meninggal di perang Uhud, terbaring penuh badannya, tidak tersisa melainkan sabetan pedang dan bekas tusukan panah hadir. Buat apa? Menjaga Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Beginilah pecinta Nabi Muhammad. Beginilah orang yang mencintai Rasulullah. Mereka biar susah di dunia, pahit di dunia, sakit di dunia, asalkan di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Ta'ala. Thalha bin Ubaidillah meninggal demi menjaga Nabi Muhammad. Kita nggak kayak Thalha bin Ubaidillah, cukup kita punya harta bagiin buat masyarakat majlis. Jadi kita punya harta, bantuin anak-anak muda kita buat ngadain pengajian. Kita nggak mampu kayak sahabat. Cukup kecintaan kecil kita ini, ada harta bagiin buat orang-orang melaksanakan, berjuang untuk mensiarkan agama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Orang-orang dulu, Ubaidah sahabat Nabi, ketika Nabi tertusuk pedang di pelipis Nabi SAW, Ubaidah menangis melihat Nabi termasuk busur panah di dalam pelipis beliau. Ubaidah menangis melihat Rasulullah. Kemudian Ubaidah mengambil itu busur panah di pelipisnya Nabi. Dengan apa? Bukan dengan tang. Mohon maaf, bukan dengan tang. Bukan dengan sesuatu, bukan. Dengan gigi beliau. Beliau peluk Nabi Muhammad, diambil dengan gigi beliau, dengan akhlak, dengan perangai, dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut. Dia tarik, dengan sekencangnya ditarik itu busur panah di pelipis Nabi. Ternyata bukan panah yang lepas, tapi gigi beliau lepas tadi. Sambil menangis melihat Nabi Muhammad dalam keadaan tersakit, maka Ubaidah mengambil kedua kalinya dan ditarik, maka keluarnya Nabi Muhammad, busur tersebut terlepas. Bayangkan hadirin, keluarlah darah Nabi Muhammad dari pelipis tersebut. Ubaidah bukan mengambil sarung tangan hadirin, bukan mengambil lap, bukan. Ubaidah menjilat darah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dia sedot darah Nabi Muhammad karena kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad. Sampai Ubaidah mengatakan, demi Allah, aku tidak mau membiarkan orang yang menyakiti Sayyidina Maulana Muhammad. Begitulah para pecinta Nabi. Kita nggak seberapa hadirin. Sholatnya kita nggak sebagaimana sholatnya para sahabat. Ibadahnya kita nggak sebagaimana ibadahnya sahabat. Perjuangan mereka nggak sebagaimana perjuangan kita, ini jauh sahabat. Minimal sedikit kecintaan kita. Ketika anak-anak muda kita pengen ngadain pengajian, dukung mereka dengan harta kita, dengan pikiran kita. Begitulah cinta dikit kita dengan Sayyidina Muhammad SAW. Dengan kecintaan seperti itu, mungkin di akhirat Nabi SAW menggapai tangan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan riwayat sedikit ini akan menambah motivasi kita. Kita nggak seberapa. Tadi Habib Bagio sudah sampaikan sholatnya, puasanya, zikirnya. Ayo kita kembali kepada Allah. Ayo fafiru ilallah, kembali kita mau Allah. Ingatin Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad dengan melaksanakan sunnah, sholat, ibadah, zikir.
Inilah bentuk cinta kita. Kita nggak disuruh perang sama Nabi, kagak. Karena kita di negara kita nggak perang. Cukuplah jadi Muhammad, jadikanlah ibadah kita. Keluarkan harta kita, keluarkan zikir kita, keluarkan selawatnya kita buat Sayyidina Maulana Muhammad untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini misal kita sampaikan. Mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.